Jadi hari ini kita lagi di kantor staf Presiden Republik Indonesia. Jadi ini katanya ruangannya bekas ruangan Presiden kedua, Pak Soeharto. Apa yang kamu inginkan? Ini kira-kira ruangannya ada apa aja nih Pak di sini? Iya. Ini ruangan yang bersejarah ya. Ruangan ini adalah ruang kerja Bapak Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto. Dan beliau cukup lama di sini. Dan ini relatif semua masih utuh ya, masih utuh, tidak ada yang kita rubah, kita geser. Dan saya pikir ini ruangan yang sangat inspiratif ya. Kalian sajak ke sini jalan agar terbangun sebuah imajinasi yang melampaui, sehingga nanti kamu memikirkan tentang negara ke depan seperti apa. Gitu. Nama saya Muhammad Ilham Al-Farisi dari Sekolah SMP Cahaya Rancamaya. Umur saya 14 tahun. Halo semuanya, nama aku Raisya Putri Aulia. Aku umur 12 tahun. Aku kelas 1 SMP di SMP Lab School Kebayoran. Halo, nama saya Arya, saya 13 tahun dan saya di kelas 8 di Sekolah Bina Nusantara. Halo, nama aku Nisrina Fatia Nugraha. Aku sekarang kelas 9 SMP di SMP IT Nurul Fikri Depok. Nama saya Michelle Aurelia Yudianto. Saya kelas 8 di Sekolah Bogoraya. Umur saya 13 tahun. Katanya anak-anak ini pengen nanya juga sama Pak Muldoko, boleh nggak nanya Pak Muldoko juga, karena kan dengar Pak Muldoko ini kan juga berprestasi gitu ya, ada penghargaan Adi Makayasa, ada Trisakti Wiratama, lulusan terbaik terus begitu ya berkali-kali. Pada pengen tanya tips-tipsnya nih, Arya dulu nih. Jadi saya itu ngefans Bapak sejak beberapa jam yang lalu karena saya itu setelah melihat resume Bapak yang sangat indah gitu. Gimana cara membuat resume kita seindah Bapak? Ya, itu kan sesuatu yang by create ya. Jadi tidak bisa historical kita itu berjalan apa adanya. Kalau kita berjalan apa adanya, nanti story life kita juga apa adanya gitu. Maksud saya, kalian bisa meng-create sesuatu ya. Meng-create masa depan kalian bisa. Berikutnya ada perencanaan yang baik, berikutnya ada tindakan-tindakan yang baik ya. Nggak asal-asalan, nggak bisa sesuatu asal-asalan gitu. Mungkin waktu kecil saya dulu ya asal-asalan, tapi begitu saya sudah mulai SMA, itu sudah mulai meng-create sesuatu. Begitu di Akademi Militer saya juga sudah meng-create sesuatu. Buktinya apa? Buktinya saya meng-create sesuatu, setiap pelantikan saya selalu nomor 1. Nah itu. Dari tingkat 1 ke tingkat 2, tingkat 2 ke tingkat 3 selalu nomor 1. Ini kan kalau nggak by create kan nggak bisa. Kalau saya hanya asal-asalan ngikutin yang lain rame-rame, nggak bisa. Mungkin kalian nggak percaya, saya mulai pangkat letnan 1 atau kapten, waktu itu saya lupa sayangnya ya. Saya sudah berani mengambil kertas dan pulpen, ya. Saya garis hidup saya begini. Tahun sekian saya akan jadi ini, tahun sekian saya ingin jadi ini, tahun sekian saya jadi ini, gitu. Sampai ujungnya Panglima, Pak. Iya, iya. Nah, itu pertanyaan saya, berani nggak kamu membuat itu? Tidak semua orang berani. Ambil kertas putih, kamu garis,
berikutnya kamu menentukan, meng-create hidup kamu, mendesain hidup kamu itu menjadi sesuatu. Nah, itu dia tipsnya. Mulai nanti ya pulang ke rumah coba berani tulis nggak tuh? Kertas kosong. Ditulis rencananya mau masa depan seperti apa. Ada lagi nggak mau tanya? Raisa. Pak, kan kalau anak-anak zaman sekarang nih, kalau belajar tuh suka malas-malasan, terus suka cepat bosen gitu. Terus kira-kira gimana Pak caranya biar kita nggak malas-malasan sama bosen? Kalau zaman saya dulu mungkin malas-malesan ya. Karena saya dulu juga pakai tahun SD itu, saya tahun 65 pakai iPad juga, sudah ada iPad dulu. Apa tuh Pak? iPad apa Iya. Pak? Sabak. Apa itu Pak? Apa itu? Ini Kamu nggak ngerti kan? Milenial harus dijelaskan ya. Jadi sabak itu seperti iPad bentuknya, ya. Itu untuk nulisnya pakai kapur, pakai kalau kamu sekarang pakai iPad tuh ya, mau cari informasi apa aja tuh saat begini udah ada semua. Dulu kita sudah pakai iPad tapi itu dari kayu itu, aspak gitu. Kalau lagi banjir itu belajarnya di kantornya kepala desa. Itu menghadapi kesulitan seperti itu. Ya, sepertinya tidak mungkin lah kalau berpikir waktu itu saya menjadi Panglima TNI itu ya. Karena lingkungannya yang kayaknya tidak memungkinkan gitu. Tantangan kalian berbeda dengan tantangan kami dulu ya. Tantangan kami dulu berat, tapi dari sisi fisik. Makan sulit ya toh. Sepeda aja nggak bisa beli gitu. Kalian sekarang bukan di situ tantanganmu sekarang. Tantangan kamu adalah tantangan bagaimana menghadapi competitiveness. Gitu. Kalian akan bersaing dengan negara-negara yang begitu cepat perkembangannya. Kalau kita dulu enggak, saya kompetitifnya dengan kompetitif menghadapi fisik masih itu. Ya. Menghadapi perut lapar lah, ngadepin ini dan seterusnya. Kalian enggak, sekarang ngadepi bagaimana kamu nanti suatu saat akan memimpin negara, hidup di tengah-tengah lingkungan yang bergeraknya begitu cepat, ya, risikonya sangat tinggi, ya. Biar bisa fokus ke impian itu gimana sih Pak? Ya, fokus ke impian ya. Kalau kita di ilmu perang ya, ilmu perang, itu asas tujuan itu nomor 1. Di ilmu perang itu ya. Dalam hidup menurut saya juga gitu ya. Kalian kalau sudah menentukan tujuan saya ingin begini, itu harus dikejar. Tadi juga ada sempat nanya sih, Bapak pernah nyontek, pernah bandel nggak gitu ya? Pernah nggak tuh Pak? Ya kalau saya pikir kalau SD SMP kan tempat yang bandel ya. SMA masih juga lah gitu. Tapi saya setelah Taruna sudah bandelnya berbeda gitu. Bandelnya bantu temen gitu. Karena saya cukup menonjol dulu di akademiknya ya. Jadi kalau saya ada kerjaan gitu cepat selesai aja Mbak. Begitu saya selesai, kasihan teman-teman saya yang kesulitan itu biasanya saya copot tuh apa itu ininya, Binder atau apa? klipnya itu. Iya. Saya copot, saya lempar-lempar tuh. Terakhir ini sebelum kita tutup Pak, boleh Bapak sampaikan kepada anak-anak yang ada di sini juga anak-anak di luar sana Pak. Bapak berbagi 3 tips saja Pak, bagaimana caranya anak-anak ini terus membangun diri di tengah situasi pandemi yang buat mereka bosen di rumah, belajar juga nggak enak gitu. Apa Pak memotivasi diri dengan berbagai keterbatasan yang ada? Saya pesan kepada anak-anak Indonesia ya, saya yakin dari semua kita pasti punya impian ya. Impian kita adalah impian yang indah. Tapi impian itu tidak akan datang tiba-tiba. Impian itu harus diperjuangkan sepanjang kita
punya upaya yang kuat ya, dan punya komitmen yang kuat atas impian itu. Kalau enggak ya hanya impian saja gitu. Berikutnya yang kedua, kalian tidak boleh menyerah dalam menghadapi situasi apapun ya. Tuhan memberikan sesuatu, pasti ada jalan keluarnya. Seperti apa jalan keluarnya? Tergantung dari kita. Kalau kita menyerah, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin, akan ketemu jalan keluarnya. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak menyerah. Nah, yang ketiga, kalian anak-anak Indonesia, dengan sistem politik yang ada sekarang di Indonesia yang begitu demokrasi, kalian bisa menjadi apapun, kapanpun, dimanapun. Kamu mimpi jadi menteri, suatu saat jadi menteri. Kamu mimpi jadi presiden, suatu saat kalian jadi presiden. Cita-cita tidak datang begitu saja. Cita-cita harus diperjuangkan untuk bisa terrealisasi.